Halo semuanya, selamat datang di Cerita Momo, tempatnya cerita seru yang bikin hati campur aduk. Buat kalian yang lagi santai atau siap-siap tidur, siapkan cemilan kalian, karena malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh kejutan, pengkhianatan, dan sebuah rencana busuk yang tak terduga. Sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel ini dengan like video ini kalau kalian suka ceritanya. Subscribe channel ini supaya enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah dengan format nama kalian, asal kota, hadir. Sudah siap? Oke, kita mulai ceritanya. Ini kisah tentang seorang wanita bernama Anin, yang sebentar lagi akan menikah dengan pria yang sangat dicintainya, Dika. Semuanya terasa sempurna, seperti mimpi yang jadi kenyataan. Pernikahan sudah di depan mata, tapi siapa sangka, satu rahasia besar yang ia dengar tak sengaja, mengubah segalanya. Langit di atas Jakarta bersinar cerah, sama cerahnya dengan hati Anin pagi itu. Di jari manisnya, sebuah cincin berlian mewah berkelip, memantulkan sinar matahari seolah-olah seluruh alam semesta ikut merayakan kebahagiaannya. 3 hari lagi, ia akan resmi menjadi Nyonya Dika Pratama. Lelaki impiannya, cinta pertamanya, belahan jiwanya. Selama 3 tahun mereka menjalin cinta, Anin merasa tidak ada satupun hari yang terlewat tanpa Dika membuatnya merasa istimewa. Dika adalah sosok sempurna yang ia kenal. Pengusaha muda yang sukses, tampan, penyayang, dan selalu memperlakukannya seperti ratu. Pagi itu, di butik pernikahan terbesar di Jakarta, Anin mencoba gaun pengantinnya untuk yang terakhir kali. Kilau kain satin putih bersih dan detail payet yang rumit membuatnya terlihat seperti putri dari negeri dongeng. Ibunya, Ibu Ratih, menatapnya dengan mata berkaca-kaca dari kursi beludru. "Anak mama cantik sekali," bisik Ibu Ratih, suaranya bergetar. "Seperti bidadari. Mama yakin, Dika akan terpesona melihatmu." Anin tersenyum, hatinya menghangat. Ia tahu ibunya bahagia untuknya. Keluarga Anin memang bukan keluarga sembarangan. Ayahnya adalah seorang pengusaha properti ternama yang asetnya tersebar di mana-mana, dan Anin sendiri adalah pemilik butik-butik mewah yang sukses. Kekayaannya tak perlu diragukan lagi. Itulah mengapa, saat Dika datang melamarnya, ia sempat khawatir Dika hanya mengincar hartanya. Namun, Dika berhasil meyakinkannya. Ia bahkan selalu menolak saat Anin menawarkan bantuan finansial. "Biar bagaimanapun, aku ingin mandiri, sayang. Aku menikahi kamu karena hatimu, bukan hartamu," kata Dika kala itu, dengan tatapan tulus yang berhasil meluluhkan hati Anin dan ayahnya. Setelah fitting gaun selesai, Anin berencana mampir ke rumah Dika. Ada sebuah buku catatan berisi daftar tamu yang tertinggal di sana, dan ia perlu mengambilnya sebelum bertemu vendor catering. Dengan hati gembira, ia menyetir mobilnya menuju kediaman Dika, sebuah rumah bergaya minimalis modern yang baru saja dibeli Dika beberapa bulan lalu. Sampai di sana, suasana rumah tampak sepi. Anin mengira Dika sedang berada di kantor dan Ibu Niken, calon ibu mertuanya yang sangat ia sayangi, sedang beristirahat. Anin membuka pintu rumah yang tidak terkunci, melangkah masuk perlahan. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Ia melangkahkan kaki menuju kamar Dika, tempat ia terakhir kali meninggalkan buku catatan itu. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara-suara dari ruang kerja Dika yang sedikit terbuka. "Kau yakin rencana ini akan berhasil, Dika?" Itu suara Ibu Niken, terdengar berbeda dari biasanya. Ada nada ketidakpastian dan ketamakan di dalamnya. Anin menghentikan langkahnya. Ia penasaran, mengapa Ibu Niken berbicara dengan nada seperti itu? Ia putuskan untuk tidak langsung masuk. Mungkin ini pembicaraan rahasia tentang kejutan pernikahan, pikirnya naif. Anin mundur sedikit, bersembunyi di balik pilar besar dekat pintu masuk, mendengarkan. "Tentu saja, Ma. Semua sudah aku atur dengan matang," jawab Dika, suaranya terdengar dingin dan penuh perhitungan. Gampang sekali menipu wanita bodoh seperti Anin. Dia terlalu lugu dan mudah percaya. "Aku hanya perlu memoles rayuan manis sedikit saja," dia sudah takluk. Jantung Anin serasa berhenti berdetak. Kaki-kakinya lemas. Ia tidak bisa bernapas. Hatinya seperti diremas-remas oleh tangan tak kasat mata. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah dengar.
Anin memejamkan mata, berharap saat ia membukanya, ia akan terbangun dari mimpi buruk ini. Namun, suara mereka kembali terdengar, semakin jelas. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Pak Wisnu itu tidak main-main. Dia punya banyak koneksi, tanya Ibu Niken. Dika tertawa, tawa yang tidak pernah Anin dengar sebelumnya. Tawa yang terdengar mengerikan. Itu sudah aku pikirkan. Setelah kita menikah, aku akan membujuk Anin untuk mengalihkan semua aset-aset atas namanya kepadaku. Kita akan ambil alih butik-butiknya, properti-propertinya, semua yang dia punya. Setelah semua harta berpindah tangan, gampang saja memikirkan cara untuk menyingkirkan dia. Kecelakaan, atau mungkin sakit mendadak, ayahnya tidak akan curiga. Kaki Anin gemetar hebat. Dadanya sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kata-kata itu, menyingkirkan dia, menghabisinya, bergema di telinganya seperti petir yang menyambar. Ia tidak sanggup lagi mendengarnya. Tangannya gemetar hebat saat ia menutup mulutnya, agar tidak ada suara isak tangis yang keluar. Lalu, apa yang akan terjadi padanya setelah itu? Ibu Niken bertanya lagi. Kita habisi dia. Ma, jawab Dika, suaranya datar, tanpa sedikit pun emosi. Aku nikahi dia, kita ambil alih semua harta dan aset mewahnya. Lalu kita habisi dia. Kalimat itu, seperti pisau tajam, menembus jantung Anin. Ia merasa dunianya hancur berkeping-keping. Pria yang akan dinikahinya, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata adalah seorang monster berwajah malaikat. Ibu yang ia anggap calon mertua yang baik hati, ternyata adalah serigala berbulu domba. Semua kebaikan, semua kasih sayang yang mereka tunjukkan selama ini, hanyalah sebuah sandiwara kotor yang dibuat untuk membunuhnya. Tiba-tiba, derap langkah kaki terdengar mendekat. Anin panik. Ia tidak boleh ketahuan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berbalik dan berlari. Ia tidak peduli jika ia meninggalkan jejak atau suara. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah satu hal, kabur. Ia harus menyelamatkan nyawanya. Ia membuka pintu depan dengan tergesa-gesa, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju mobilnya. Air mata membasahi pipinya, pandangannya kabur. Ia tidak melihat ke belakang, takut jika Dika atau Niken menyadari kehadirannya. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, dingin dan menusuk sampai ke tulang. Begitu sampai di dalam mobil, ia mengunci semua pintu. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol start. Mobilnya melaju kencang, meninggalkan rumah calon suaminya yang sekarang terasa seperti sarang iblis. Anin mengendarai mobilnya tanpa tujuan, otaknya kosong. Rencana pernikahan yang begitu ia impikan kini terasa seperti lelucon paling pahit. Semua janji, semua kenangan indah, hancur dalam sekejap. Di tengah ketakutan yang memuncak, sebuah pertanyaan menampar kesadarannya. Bagaimana jika ia tidak tak sengaja mendengar percakapan itu? Mungkin 3 hari lagi, ia akan masuk ke dalam jebakan maut yang telah mereka siapkan. Mungkin 3 hari lagi, ia akan menjadi pengantin, sekaligus korban dari rencana busuk yang keji. Anin tidak bisa berhenti gemetar. Ia tidak bisa berhenti menangis. Kenyataan bahwa calon suami dan calon ibu mertuanya berniat membunuhnya demi harta, adalah sebuah hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya sedikitpun. Ia merasa bodoh, buta karena cinta. Telepon genggamnya berdering. Nama Dika muncul di layar. Anin langsung menekan tombol merah. Ia melempar ponselnya ke kursi sebelahnya. Ia tidak ingin lagi mendengar suara itu. Suara yang selama ini ia puja, kini terasa menjijikkan dan mengerikan. Anin tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus segera pulang dan menceritakan semuanya. Tapi akankah ada yang percaya? Sebuah rencana yang begitu mengerikan, sebuah pengkhianatan yang begitu kejam, apakah ayahnya dan ibunya akan percaya pada ceritanya? Anin mempercepat laju mobilnya, mengarahkannya pulang ke rumah. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar ia bisa tiba di rumah dengan selamat, dan semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Dan ia harus menghadapi semuanya. Sendirian. Ponsel Anin terus berdering, menampilkan nama, Dika,
yang berulang-ulang. Anin tidak memedulikannya. Ia membiarkan panggilan itu mati, lalu mematikan ponselnya. Ia sudah sampai di rumah, dan saat melihat mobilnya masuk, Papa Wisnu langsung menyambutnya. "Loh, kenapa kamu sudah pulang, Nak? Bukannya mau ketemu vendor catering?" tanya Papa Wisnu, heran melihat wajah Anin yang sembab dan pucat. Anin tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia langsung memeluk papanya, gemetar. Pa. Hanya kata itu yang bisa keluar dari bibirnya. Ia terisak-isak di pelukan papanya. Ibu Ratih yang mendengar keributan langsung keluar dari rumah. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis?" Di ruang keluarga, Anin menceritakan semuanya. Dari awal ia mendengar percakapan Dika dan Niken, hingga ia melarikan diri. Anin tidak melewatkan satu detail pun. Papa Wisnu dan Ibu Ratih mendengarkan dengan seksama, wajah mereka tegang. Awalnya mereka tidak percaya. "Anin, kamu yakin tidak salah dengar? Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Dika bukan tipe pria seperti itu," kata Papa Wisnu. "Papa, Mama," Anin dengar dengan telinga Anin sendiri. Anin dengar Dika bilang akan ambil semua harta Anin dan habisi Anin setelah menikah. Anin berkata dengan putus asa. Ibu Ratih memeluk Anin, berusaha menenangkannya. Sudah. Mama percaya sama kamu. Kita akan selidiki ini. Kamu tidak perlu khawatir." Malam harinya, Papa Wisnu memanggil seorang detektif swasta. Setelah Anin menceritakan semua yang ia dengar, detektif tersebut memulai penyelidikan. Selama beberapa hari, Anin tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan hal-hal yang mengerikan yang direncanakan Dika. Dika dan Niken terus mencoba menghubungi Anin, namun Anin tidak merespon. Dika bahkan datang ke rumah Anin, namun Papa Wisnu tidak mengizinkannya masuk. Dika mencoba membujuk Papa Wisnu, mengatakan bahwa Anin hanya salah paham. Namun, Papa Wisnu tidak percaya begitu saja. "Dika, kamu seharusnya tahu, Anin itu anak saya. Saya tahu dia tidak akan berbohong. Kalau kamu tidak punya niat buruk, kenapa kamu tidak bisa menjelaskan semuanya dengan baik?" kata Papa Wisnu. Dika tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terdiam dan pergi. Pagi harinya, detektif datang dengan beberapa file di tangannya. Papa Wisnu dan Ibu Ratih duduk di ruang kerja, menunggu detektif. Anin tidak mau ikut. Ia takut. Ia tidak ingin lagi mendengar kebenaran yang akan menghancurkan hatinya. Beberapa jam kemudian, Ibu Ratih datang ke kamar Anin, matanya sembab. "Anin," katanya. Anin tahu. Ia tahu apa yang akan dikatakan ibunya. "Sudah, Ma." Anin tahu. "Anin tidak apa-apa," kata Anin. Ibu Ratih memeluk Anin erat. "Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih hati-hati. Mama tidak pernah menyangka." Anin tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan ibunya memeluknya. Ia tahu sekarang, semua yang ia dengar itu benar. Ia tidak salah dengar. Ia tidak salah paham. Dika dan Niken memang merencanakan untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Anin menelepon Dika. Dika langsung mengangkatnya. "Anin, sayang, kamu kemana saja? Aku khawatir sekali," kata Dika. "Dika," suara Anin datar. "Kita batalkan pernikahan kita." Dika terdiam. "Anin, apa maksudmu? Kenapa?" "Aku tahu semuanya, Dika," kata Anin. "Aku tahu semua rencanamu dan rencananya Niken." Dika terdiam. "Anin, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Dika," kata Anin. "Aku dengar semuanya. Rencana untuk membunuhku demi hartaku." Dika terdiam. "Anin, tolong jangan begini. Aku mencintaimu, sayang. Semua ini hanya kesalahpahaman." "Cukup, Dika," kata Anin. "Aku tidak akan pernah kembali lagi. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kita akhiri semuanya." Anin langsung menutup teleponnya. Ia melempar ponselnya ke tempat tidur. Tangannya gemetar. Hatinya sakit. Namun, ia tahu. Keputusan ini adalah yang terbaik.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Setelah memutuskan kontak dengan Dika dan keluarganya, Anin tidak bisa langsung tenang. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu terlalu dalam. Luka yang menganga di hatinya terasa begitu nyata. Ia tidak bisa lagi melihat Dika sebagai pria yang ia cintai. Setiap kali nama itu terlintas, yang muncul di benaknya hanyalah suara tawanya yang keji dan kata-kata mengerikan yang ia ucapkan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya, membayangkan Dika dan Niken tertawa sambil melihatnya terbaring tak berdaya. Anin mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Ia menolak makan, menolak bertemu siapapun. Kondisinya membuat Papa Wisnu dan Ibu Ratih sangat khawatir. Mereka mencoba membujuknya, meyakinkannya bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Namun, Anin terlalu tenggelam dalam kesedihan. Cinta yang ia percayai tulus, ternyata hanya sandiwara kejam. Ia merasa begitu bodoh. Di sisi lain, Dika dan Niken tidak tinggal diam. Awalnya mereka mengira Anin hanya marah dan akan kembali. Namun, setelah semua komunikasi diputus, mereka mulai panik. Rencana mereka untuk menguasai harta Anin harus segera dieksekusi, atau tidak sama sekali. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe tersembunyi, membahas langkah selanjutnya. Kita harus memikirkan cara lain, Ma, kata Dika, suaranya dipenuhi amarah. Anin membatalkan pernikahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Niken mengadu kopinya dengan ekspresi licik. Tunggu, Dika. Jangan tergesa-gesa. Anin adalah seorang wanita. Dia pasti akan luluh. Kita harus menggunakan kelemahan itu. Kelemahan apa? Tanya Dika. Kelemahan yang ada di dalam hatinya. Kita bisa menggunakan orang-orang terdekat Anin. Mereka pasti punya celah, kata Niken. Maksud Mama? Niken menyeringai. Ada banyak cara untuk membuat Anin kembali ke pelukanmu. Mungkin kita bisa mengancam orang yang ia sayangi. Atau kita bisa menyebarkan rumor tentang dirinya. Atau kita bisa menuduhnya melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan. Kita harus mencari titik lemahnya. Dika mengangguk. Itu ide bagus, Ma. Tapi siapa yang harus kita jadikan target? Kita harus mencari tahu siapa yang paling dekat dengan Anin. Selain ayahnya, Anin punya sahabat, kan? Tanya Niken. Kita harus mencari tahu siapa orang itu dan menggunakannya untuk menekan Anin. Anin tidak tahu semua rencana jahat yang sedang dibuat oleh Dika dan Niken. Ia masih berjuang dengan hatinya yang hancur. Suatu pagi, setelah berhari-hari mengurung diri, ia akhirnya keluar dari kamar. Ia melihat Papa Wisnu sedang membaca koran di ruang tamu. "Pa?" Panggilnya, suaranya serak. Papa Wisnu langsung menoleh, terkejut melihat Anin yang akhirnya mau keluar. "Anin, sayang. Kamu sudah baik kan?" "Pa." Anin mau minta maaf. Anin sudah terlalu lama merepotkan Papa dan Mama. Anin harus bangkit. Anin tidak mau lagi terlihat lemah, kata Anin. Papa Wisnu memeluk putrinya dengan erat. "Anak Papa memang kuat. Papa dan Mama akan selalu ada untukmu." Anin kembali bekerja. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit. Namun, ia tidak tahu bahwa Dika dan Niken sudah mulai menjalankan rencana busuk mereka. Mereka menemukan sahabat terbaik Anin, Tania, dan mulai mengancamnya. Mereka mengancam akan menghancurkan karir Tania jika Tania tidak mau membantu mereka. Tania, yang takut, terpaksa menuruti keinginan Dika. Suatu hari, Tania menelepon Anin. Anin, kamu di mana? Aku butuh bantuanmu." Suara Tania terdengar panik. "Ada apa? Tania? Kamu kenapa?" tanya Anin, cemas. Aku kecelakaan. Aku ada di rumah sakit," jawab Tania. Anin panik. Ia langsung menyambar kunci mobil dan pergi ke rumah sakit. Namun, setibanya di sana, Tania sudah menunggu di lobi dengan senyum aneh di wajahnya. "Tania, kamu kenapa? Mana yang sakit?" tanya Anin, bingung. Tania tersenyum. "Aku tidak sakit, Anin. Aku hanya perlu membuatmu datang ke sini." Anin terkejut. "Apa maksudmu?" Tania tidak menjawab. Tiba-tiba,
Dika dan Niken muncul dari balik pilar. Dika tersenyum. Anin, sayang, kamu datang juga? Kata Dika. Anin langsung mundur beberapa langkah. Tania, kamu, kenapa? Anin, maafkan aku, kata Tania, matanya berkaca-kaca. Mereka mengancamku. Mereka bilang mereka akan menghancurkan karierku. Anin memandang Dika dan Niken dengan tatapan benci. Dika, Niken, apa lagi yang kalian inginkan? Dika tersenyum licik. Aku hanya ingin kamu kembali, sayang. Kita bisa menikah. Kita bisa lupakan semua yang terjadi. Kita bisa hidup bahagia. Aku tidak akan kembali padamu, kata Anin, suaranya bergetar. Aku tidak akan pernah kembali. Niken tertawa. Jangan begitu, sayang. Bukankah kamu mencintai putraku? Dika adalah pria yang baik. Dia hanya salah paham. Tidak ada yang salah paham, teriak Anin. Aku tahu semua rencanamu. Aku tidak bodoh. Dika mendekati Anin, mencoba memegang tangannya. Anin menepisnya. Jangan sentuh aku. Dika menatap mata Anin. Sayang, tolong. Aku mencintaimu. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Jangan tinggalkan aku. Anin tidak bergeming. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Jangan pernah mencoba menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Anin berbalik dan pergi. Ia meninggalkan Dika, Niken, dan Tania yang berdiri di lobi rumah sakit. Hatinya sakit. Ia tidak menyangka Tania akan mengkhianatinya. Ia tidak menyangka Dika dan Niken begitu kejam. Kembali ke mobilnya, Anin merasa lelah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Dika dan Niken. Namun, ia tahu. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan terus mencoba sampai mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anin harus lebih kuat. Ia harus lebih pintar dari mereka. Malam itu, Anin duduk di ruang kerjanya. Ia menatap laptopnya. Ia tahu. Ia harus bersembunyi. Ia harus menjauh dari semua orang. Ia harus mencari cara untuk melindungi dirinya. Ia harus mencari cara untuk membuat Dika dan Niken tidak bisa lagi mengganggunya. Ia harus merencanakan sesuatu. Sesuatu yang diam-diam. Sesuatu yang akan mengakhiri semua ini. Anin memejamkan mata. Ia membayangkan semua yang telah terjadi. Ia tidak akan membiarkan Dika dan Niken menang. Ia akan bersembunyi. Ia akan menunggu. Ia akan kembali saat ia sudah siap. Ia akan membalas dendam. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan. Ia akan membuat Dika dan Niken menyesali semua perbuatan mereka. Anin mengambil ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi. Ia menghubungi seorang pengacara. Ia akan membuat sebuah rencana. Rencana yang diam-diam, yang tidak akan diketahui siapapun. Rencana untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Ia akan menjadi lebih kuat. Ia akan membuat dirinya kebal dari segala serangan. Ia akan membuat dirinya menjadi sosok yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Anin tahu, perang ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Setelah berhasil menggagalkan rencana Dika dan Niken, Anin merasa beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ia kembali ke rumah dengan langkah ringan, sebuah senyum kemenangan terukir di bibirnya. Papa Wisnu dan Ibu Ratih yang melihat Anin kembali dengan wajah ceria, langsung memeluknya. Mereka bangga melihat putrinya berhasil menghadapi situasi sulit ini dengan begitu berani dan cerdas. Kamu anak papa yang paling hebat, bisik Papa Wisnu, matanya berkaca-kaca. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan, sayang. Mereka tidak akan bisa mengganggu kamu lagi, tambah Ibu Ratih. Namun, Anin tahu, perang ini belum sepenuhnya usai. Meskipun ia sudah mengambil alih aset-asetnya, Dika dan Niken adalah orang-orang yang licik dan berbahaya. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Anin harus tetap waspada. Untuk sementara, ia memutuskan untuk mengambil cuti dari semua pekerjaannya. Ia ingin pergi ke suatu tempat, menjauh dari semua masalah, dan memulihkan diri. Anin menelepon sahabatnya, Vina. Vina, aku butuh liburan, kata Anin. Vina,
yang tahu semua yang telah terjadi, langsung setuju. Ayo, aku akan menemanimu. Kita pergi ke Bali. Kita akan bersenang-senang dan melupakan semua masalahmu. Anin dan Vina memesan tiket ke Bali. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang rencana mereka. Anin ingin liburan ini benar-benar menjadi waktu untuk dirinya sendiri, jauh dari semua orang, terutama Dika dan Niken. Mereka berdua pergi ke Bali, menginap di sebuah villa mewah di pinggir pantai. Selama beberapa hari, Anin merasa seperti terlahir kembali. Ia menghabiskan hari-harinya di pantai, menikmati matahari terbenam, dan mencoba makanan lokal. Ia perlahan-lahan mulai melupakan semua kenangan pahit yang pernah ia alami. Di sisi lain, Dika dan Niken panik. Mereka sudah mencoba menghubungi Anin berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Mereka tidak tahu kemana Anin pergi. Mereka pergi ke rumah Anin, namun Papa Wisnu dan Ibu Ratih menolak bertemu mereka. Mereka mulai merasa putus asa. Rencana mereka hancur. Aset-aset Anin sudah tidak bisa mereka sentuh. Dan Anin menghilang entah kemana. Bagaimana ini, Ma? Kata Dika. Kita tidak bisa menemukan Anin. Kita tidak bisa mendapatkan hartanya. Tenang, Dika, kata Niken. Kita akan menemukan dia. Kita akan mencari tahu di mana dia bersembunyi. Dan kita akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Niken menghubungi seseorang yang bisa melacak keberadaan Anin. Tidak butuh waktu lama bagi orang itu untuk menemukan Anin. Anin ada di Bali, kata orang itu. Dika dan Niken terkejut. Bali? Ya. Dia menginap di sebuah villa mewah bersama temannya, kata orang itu. Dika dan Niken tersenyum licik. Mereka tahu. Mereka akan pergi ke Bali. Mereka akan menemui Anin. Dan mereka akan membuat Anin kembali pada mereka. Kali ini, mereka tidak akan gagal. Dika dan Niken memesan tiket ke Bali. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang rencana mereka. Mereka berdua pergi ke Bali, menginap di sebuah hotel yang tidak jauh dari villa Anin. Mereka mengintai Anin dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Suatu sore, Anin dan Vina sedang duduk di tepi pantai, menikmati matahari terbenam. Anin merasa sangat tenang. Ia tidak lagi memikirkan Dika atau Niken. Ia hanya ingin menikmati liburannya. Kamu kelihatan jauh lebih baik, Anin, kata Vina. Aku senang kamu mau liburan. Kamu pantas mendapatkan ini. Terima kasih, Vina. Kamu sahabat terbaikku, kata Anin. Saat itu, sebuah pesan masuk di ponsel Anin. Ia membukanya, dan matanya langsung membelalak. Pesan itu dari Dika. Aku tahu kamu di mana, sayang. Sampai jumpa di Bali. Jantung Anin langsung berdegup kencang. Ia panik. Bagaimana bisa Dika tahu? Anin menunjukkan pesan itu pada Vina. Vina terkejut. Tidak mungkin, katanya. Anin dan Vina langsung kembali ke villa. Mereka mengunci semua pintu dan jendela. Anin merasa ketakutannya kembali. Ia tidak bisa lagi merasa tenang. Dika dan Niken sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Vina. Kita harus segera pulang. Tidak, kata Anin. Kita tidak akan pulang. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka ingin aku takut. Mereka ingin aku panik. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku lemah. Anin mengambil ponselnya. Ia menelepon Bapak Handoko. Ia menceritakan semuanya. Bapak Handoko menenangkan Anin dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Nona Anin, jangan panik. Saya akan segera mengirimkan bantuan. Saya akan mengirimkan beberapa orang untuk melindungi Anda. Anin menghela napas lega. Ia tahu. Ia tidak sendirian. Ia punya orang-orang yang melindunginya. Keesokan harinya, Dika dan Niken datang ke villa Anin. Mereka mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba mendobrak pintu, namun pintu itu terkunci dengan sangat kuat. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Anin sudah mengantisipasi kedatangan mereka. Sial, teriak Dika. Dia tahu kita akan datang. Tenang, Dika, kata Niken. Mereka tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Kita akan terus mencari mereka. Kita tidak akan menyerah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan.
Dika dan Niken terus mengintai villa Anin. Mereka tidak tahu bahwa Bapak Handoko sudah mengirimkan beberapa orang untuk melindungi Anin. Orang-orang itu adalah mantan anggota militer yang sangat terlatih. Mereka bersembunyi di sekitar villa, mengawasi setiap gerak-gerik Dika dan Niken. Malam harinya, Dika dan Niken mencoba masuk ke villa Anin lagi. Namun, mereka dihadang oleh orang-orang suruhan Bapak Handoko. "Maaf, Anda tidak bisa masuk," kata salah seorang dari mereka. Dika terkejut. "Siapa kalian? Kalian tidak punya hak untuk menghalangi kami." "Kami punya hak. Kami di sini untuk melindungi Nona Anin," kata orang itu. Dika dan Niken terdiam. Wajah mereka pucat. Mereka tahu. Mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini. Mereka berbalik dan pergi. Anin melihat dari jendela. Ia tersenyum. Ia tahu. Ia sudah menang. Ia sudah membuat Dika dan Niken putus asa. Ia sudah membuat mereka mengerti bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia sudah membuat mereka tahu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Anin kembali ke kamarnya. Ia duduk di tempat tidur. Ia melihat matahari terbit. Ia merasa sangat tenang. Ia tahu. Semua masalahnya sudah selesai. Ia sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Ia sudah kembali menjadi Anin yang kuat, yang tidak akan pernah lagi menjadi korban. Perang ini, akhirnya, dimenangkan olehnya. Dan ia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi korban lagi. Ia sudah menjadi lebih kuat. Ia sudah menjadi lebih pintar. Ia sudah menjadi Anin yang baru. Anin merasa lega. Ia tahu, ia tidak akan lagi dihantui ketakutan. Ia sudah menang. Dika dan Niken pulang ke Jakarta dengan tangan kosong dan kekalahan yang menyakitkan. Rencana mereka hancur total. Anin, yang mereka anggap wanita bodoh dan mudah ditipu, ternyata jauh lebih cerdas dari yang mereka bayangkan. Kemunculan pengawal terlatih di Bali membuat mereka menyadari bahwa Anin bukan lagi target yang mudah. Mereka tidak bisa lagi mendekatinya, apalagi mengancamnya secara fisik. Di sebuah kafe di pusat kota, Dika dan Niken duduk dalam diam. Wajah mereka tegang dan frustrasi. "Bagaimana ini, Ma? Semua sudah hancur," keluh Dika, membanting gelas kopinya ke meja. "Aku sudah membuang banyak waktu untuk mendekati Anin. Sekarang kita tidak dapat apa-apa." "Tenang, Dika. Jangan panik," kata Niken, berusaha menenangkan putranya meskipun ia sendiri dilanda kekhawatiran. "Anin mungkin sudah mengalihkan asetnya, tapi itu tidak berarti dia kebal. Dia mungkin kuat di luar, tapi di dalam, dia masih wanita yang hatinya hancur. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengambil hartanya," kata Dika, frustrasi. Niken tersenyum licik. "Hartanya memang tidak bisa kita sentuh, tapi bisnis ayahnya." Dika menatap ibunya, matanya menyala. "Maksud Mama?" "Pikirkan, Dika. Ayah Anin adalah seorang pengusaha properti. Bisnisnya pasti memiliki banyak kelemahan. Kita bisa mencari cara untuk menyerang bisnisnya. Jika kita bisa membuat perusahaan ayahnya bangkrut, Anin pasti akan panik. Dia pasti akan kembali padaku untuk meminta bantuan," kata Niken dengan nada penuh kemenangan. Dika mengangguk. Ide itu brilian. Ia bisa menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi bisnis Papa Wisnu. Ia bisa mencari tahu proyek-proyek Papa Wisnu yang sedang berjalan dan menyabotnya. Anin, yang masih di Bali, tidak menyadari bahwa ancaman baru sedang mengintai. Ia menghabiskan sisa liburannya dengan tenang, menikmati waktu bersama Vina. Anin merasa hidupnya sudah kembali normal. Ia tidak lagi dihantui ketakutan. Ia merasa aman. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, Anin kembali ke Jakarta. Setibanya di rumah, ia melihat raut wajah Papa Wisnu yang tampak gelisah. "Ada apa, Pak?" tanya Anin, khawatir. Papa Wisnu menghela napas. "Anin, ada masalah di kantor. Beberapa proyek Papa mengalami penundaan. Ada beberapa investor yang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Papa tidak tahu kenapa." Anin terkejut. "Tapi kenapa, Pak? Bukannya semua proyek Papa sudah berjalan lancar?" "Iya, Nak. Itu yang membuat Papa bingung. Ini seperti ada yang sengaja ingin menjatuhkan Papa,"
kata Papa Wisnu. Anin langsung curiga. Ia tahu ini pasti ulah Dika dan Niken. Mereka tidak bisa menyentuh Anin, jadi mereka menyerang ayahnya. Anin marah. Ia tidak bisa membiarkan Dika dan Niken menghancurkan keluarganya. "Pa, jangan khawatir. Aku akan membantu Papa. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukan ini," kata Anin. Keesokan harinya, Anin pergi ke kantor ayahnya. Ia mulai menyelidiki. Anin melihat beberapa email dan dokumen yang mencurigakan. Ia menemukan bahwa ada beberapa orang di dalam perusahaan yang bekerja sama dengan pihak luar untuk menyabotase proyek-proyek ayahnya. Setelah menyelidiki lebih dalam, Anin menemukan bahwa dalang di balik semua ini adalah Dika. Anin sangat marah. Dika tidak hanya mencoba membunuhnya, ia juga mencoba menghancurkan keluarganya. Anin tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus bertindak. Anin menemui Papa Wisnu. "Pa, aku tahu siapa yang melakukan ini," kata Anin. Papa Wisnu menatapnya. "Siapa, Nak?" "Dika dan Niken," kata Anin. "Mereka tidak bisa menyentuhku, jadi mereka menyerang Papa. Mereka ingin membuat Papa bangkrut, dan mereka ingin aku kembali pada mereka." Papa Wisnu terkejut. "Tidak mungkin." "Mungkin, Pak. Dika adalah orang yang sangat licik. Dia tidak akan menyerah begitu saja," kata Anin. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang." Anin dan Papa Wisnu mulai menyusun rencana. Mereka tidak ingin Dika dan Niken tahu bahwa mereka sudah tahu. Mereka ingin membuat Dika dan Niken merasa menang. Mereka ingin membiarkan mereka terus menjalankan rencana mereka, sampai mereka berhasil menjebak mereka. Papa Wisnu memutuskan untuk bertindak. Ia memanggil para pemegang saham dan investor yang bekerja sama dengan perusahaannya. Papa Wisnu menjelaskan semua yang terjadi. Dari awal Anin mendengar percakapan Dika dan Niken, sampai Dika mencoba menghancurkan perusahaannya. Para pemegang saham dan investor terkejut. Mereka tidak menyangka Dika adalah orang yang begitu jahat. Mereka setuju untuk membantu Papa Wisnu. Mereka setuju untuk berpura-pura bahwa mereka akan meninggalkan Papa Wisnu, dan membuat Papa Wisnu terlihat seperti akan bangkrut. Di sisi lain, Dika dan Niken senang. Mereka melihat berita-berita di koran dan televisi tentang perusahaan Papa Wisnu, yang sedang mengalami masalah finansial. Mereka merasa menang. Mereka merasa bahwa mereka sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. "Lihat, Ma. Rencana kita berhasil. Sebentar lagi, Anin akan kembali pada kita," kata Dika, tertawa. Niken tersenyum. "Iya, Nak, aku sudah bilang. Kita tidak bisa gagal." Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dijebak. Mereka tidak tahu bahwa Anin dan Papa Wisnu sudah selangkah lebih maju dari mereka. Anin dan Papa Wisnu menunggu. Mereka menunggu sampai Dika dan Niken merasa bahwa mereka sudah menang. Mereka menunggu sampai Dika dan Niken melakukan kesalahan. Dan mereka tahu, kesalahan itu akan segera datang. Malam harinya, Dika menghubungi Anin. "Anin, kamu sudah dengar beritanya?" kata Dika. "Berita apa?" tanya Anin, berpura-pura tidak tahu. "Perusahaan ayahmu, mereka sedang mengalami masalah finansial. Aku khawatir sekali. Aku ingin membantumu," kata Dika. "Bantu aku?" kata Anin. "Kenapa kamu ingin membantuku?" "Karena aku mencintaimu, Anin. Aku ingin kamu kembali padaku. Aku akan membantu ayahmu. Aku akan memberinya modal untuk membangun kembali perusahaannya," kata Dika. "Tentu saja kamu akan membantunya. Kamu yang membuat perusahaannya seperti itu," kata Anin. Dika terdiam. "Anin, apa maksudmu?" "Jangan bodoh, Dika," kata Anin. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu yang membuat perusahaannya seperti itu. Aku tahu kamu yang menyabotase proyek-proyeknya. Aku tahu kamu yang mengancam para pemegang sahamnya. Aku tahu semuanya." Dika panik. "Anin, kamu salah paham. Aku tidak. Aku tidak melakukan itu." "Jangan bohong, Dika. Aku punya bukti. Aku punya semua rekaman suara dari percakapanmu dengan Niken," kata Anin. "Dan aku punya bukti email dan dokumen yang menunjukkan bahwa kamu yang melakukan semua ini."
Aku akan menyerahkan semua bukti ini ke polisi. Dika terdiam. Anin, jangan lakukan itu. Kita bisa bicara. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Tidak ada yang perlu diselesaikan, kata Anin. Kamu sudah kalah. Rencana kamu gagal, dan kamu akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatanmu. Anin langsung menutup teleponnya. Ia merasa lega. Ia tahu. Perang ini sudah berakhir. Ia sudah menang. Ia sudah membuat Dika dan Niken sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengganggunya. Ia sudah membuat mereka sadar bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa mereka manfaatkan. Ia sudah menjadi Anin yang baru. Anin yang kuat, yang tidak akan pernah menjadi korban. Setelah Anin menutup telepon, Dika dan Niken dilanda kepanikan yang luar biasa. Mereka tidak menyangka Anin akan tahu semua rencana mereka, apalagi memiliki bukti. Selama ini, mereka terlalu yakin bahwa Anin adalah wanita yang bodoh dan buta karena cinta. Kini, kenyataan menampar mereka dengan sangat keras. Semua rencana busuk yang sudah mereka susun rapi selama berbulan-bulan hancur tak bersisa. Di apartemen Dika yang mewah, suasana mencekam. Niken terus mondar-mandir, napasnya tersengal. Tidak mungkin, Dika. Bagaimana bisa dia tahu? Bagaimana dia bisa punya bukti? Dika membanting vas bunga yang ada di meja, pecah berhamburan. Amarah dan rasa takut bercampur aduk di dalam dirinya. Aku tidak tahu, Ma. Kita terlalu meremehkannya. Dia bilang punya rekaman, Dika. Rekaman saat kita bicara di ruang kerjamu. Niken menjerit, wajahnya memucat. Itu artinya dia sudah ada di sana sejak awal. Dia mendengar semuanya. Dika menundukkan kepala. Ia mengingat hari itu. Anin bilang ia ingin mengambil buku catatan tamu. Ia tidak pernah berpikir Anin akan mendengar percakapan mereka. Ia mengira Anin sudah pulang. Sekarang kita harus bagaimana? Dika? Kalau dia benar-benar melaporkan kita ke polisi, kita bisa masuk penjara. Semua aset yang kita punya bisa disita, kata Niken, suaranya dipenuhi ketakutan. Dika tidak menjawab. Ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah ini. Ia tidak bisa masuk penjara. Ia tidak bisa kehilangan segalanya. Sementara itu, di rumahnya, Anin merasa lega. Ia tahu, perang ini sudah berakhir. Ia sudah menang. Ia sudah membuat Dika dan Niken menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengganggunya. Ia sudah membuat mereka sadar bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa mereka manfaatkan. Ia sudah menjadi Anin yang baru. Namun, ia tidak tahu. Dika dan Niken masih menyimpan kartu truf terakhir. Mereka menghubungi sebuah firma hukum yang terkenal licik dan kotor. Mereka meminta bantuan dari firma tersebut untuk mencari celah hukum dan membalikkan keadaan. Mereka berencana untuk menuduh Anin melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, kehidupan Anin mulai membaik. Ia kembali bekerja, mengurus butik-butik mewahnya. Ia juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Ia merasa sangat bahagia. Ia tidak lagi dihantui ketakutan. Ia merasa aman. Suatu sore, saat Anin sedang berada di butiknya, ia menerima sebuah panggilan telepon. Anin, ada masalah di rumah. Mama pingsan. Suara Papa Wisnu terdengar panik. Jantung Anin langsung berdegup kencang. Mama kenapa? Pak, apa yang terjadi? Mama terlalu stres. Nak, dokter bilang Mama mengalami kelelahan yang luar biasa. Mama harus beristirahat total. Papa khawatir. Suara Papa Wisnu terdengar sangat sedih. Anin langsung menutup teleponnya. Ia memanggil taksi dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat Papa Wisnu duduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat. Anin memeluk ayahnya. Papa, Mama akan baik-baik saja, kan? Tentu, Nak. Dokter bilang Mama hanya butuh istirahat. Tapi, ada hal lain yang Papa khawatirkan, kata Papa Wisnu. Anin menatapnya. Apa itu, Pak? Sore tadi, Papa menerima surat dari sebuah firma hukum. Mereka menuduh kita melakukan penipuan. Mereka bilang, mereka punya bukti bahwa kita memalsukan dokumen untuk mengalihkan aset-asetmu. Mereka bilang mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan, kata Papa Wisnu.
Anin terkejut. Tidak mungkin. Itu fitnah, Pak. Mereka tidak punya bukti apa-apa. Mereka bilang punya. Mereka bilang, mereka punya saksi mata. Mereka bilang mereka punya dokumen yang menunjukkan bahwa kamu mengalihkan aset-asetmu secara ilegal, kata Papa Wisnu. Anin tahu. Ini pasti ulah Dika dan Niken. Mereka tidak bisa membalas dendam secara langsung, jadi mereka menggunakan cara lain. Anin merasa sangat marah. Dika dan Niken tidak hanya mencoba membunuhnya, mereka juga mencoba menghancurkan keluarganya. Pak, jangan khawatir. Kita akan menghadapi ini. Kita akan melawan mereka. Mereka tidak akan bisa memenangkan kasus ini, kata Anin. Keesokan harinya, Anin bertemu dengan Bapak Handoko. Ia menceritakan semua yang terjadi. Bapak Handoko mendengarkan dengan seksama. Nona Anin, kita harus berhati-hati. Firma hukum ini terkenal kotor. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk menang. Tapi kita punya bukti, kan? Ya, Pak. Saya punya semua rekaman suara dari percakapan Dika dan Niken. Saya juga punya semua dokumen yang menunjukkan bahwa saya mengalihkan aset-aset saya secara legal, kata Anin. Bagus, kata Bapak Handoko. Kita akan menggunakan semua bukti itu di pengadilan. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak takut. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa keadilan akan menang. Namun, Anin tidak tahu. Dika dan Niken sudah memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tahu Anin tidak akan bisa melawan mereka di pengadilan. Mereka punya lebih banyak uang, lebih banyak koneksi, dan lebih banyak kekuatan. Mereka akan menggunakan semua itu untuk menjatuhkan Anin. Dika menghubungi seorang wartawan terkenal. Aku punya berita besar untukmu. Tentang seorang wanita muda yang mencoba menipu keluarganya sendiri, kata Dika. Wartawan itu tertarik. Siapa dia? Anin. Anak dari pengusaha Wisnu Pratama. Dia mencoba mencuri aset-aset ayahnya. Aku punya bukti-bukti rekaman dan dokumen yang menunjukkan bahwa dia adalah penipu, kata Dika. Baik. Aku akan meliputnya, kata wartawan itu. Keesokan harinya, Anin terkejut melihat berita di koran dan televisi. Anin, pewaris tahta properti, diduga penipu, demikian judulnya. Berita itu berisi semua tuduhan Dika dan Niken. Anin merasa dunianya hancur lagi. Reputasinya hancur. Bisnisnya terancam. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Di tengah keputusasaan itu, Anin menerima panggilan darurat dari Bapak Handoko. Nona Anin, kita harus segera bertemu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ini tentang kasus Anda. Anin pergi ke kantor Bapak Handoko. Ia duduk di sana, wajahnya pucat. Ada apa, Pak? Bapak Handoko menghela napas. Nona Anin, ada masalah. Dika dan Niken sudah selangkah lebih maju dari kita. Mereka punya bukti palsu yang sangat kuat. Mereka punya saksi-saksi palsu yang sangat meyakinkan. Mereka bahkan sudah memanipulasi beberapa hakim dan jaksa. Kita tidak akan bisa menang. Anin terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jadi, aku akan kalah, Pak? Aku akan masuk penjara? Tidak, Nona Anin. Belum, kata Bapak Handoko. Kita punya satu-satunya kesempatan. Tapi, ini sangat berisiko. Kita harus bertemu dengan Dika dan Niken. Kita harus bernegosiasi dengan mereka. Kita harus mencoba untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri Anda. Anin terdiam. Bertemu Dika dan Niken lagi? Anin tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Tapi, ia juga tidak bisa membiarkan dirinya masuk penjara. Ia harus melakukannya. Ia harus menghadapi Dika dan Niken untuk yang terakhir kalinya. Baik, Pak. Atur pertemuan itu. Aku akan datang, kata Anin, suaranya bergetar. Malam harinya, Anin tidak bisa tidur. Ia memikirkan pertemuan itu. Ia memikirkan Dika dan Niken. Ia memikirkan semua yang telah mereka lakukan padanya. Ia merasa sangat lelah. Ia ingin semua ini berakhir. Ia ingin hidupnya kembali normal. Ia ingin kembali menjadi Anin yang bahagia. Ia tahu, pertemuan ini adalah kesempatan terakhirnya.
Ia harus melakukan yang terbaik. Ia harus kuat. Ia harus berani. Ia harus menghadapi Dika dan Niken untuk yang terakhir kalinya. Dan ia tahu, keadilan akan menang. Ruangan pertemuan di sebuah gedung perkantoran mewah terasa dingin dan mencekam. Di satu sisi, Anin duduk bersama Bapak Handoko, wajahnya tegang namun matanya memancarkan tekad. Di sisi lain, Dika dan Niken duduk dengan angkuh, senyum licik tak pernah lepas dari wajah mereka. Bagi mereka, ini adalah akhir dari drama panjang, di mana mereka akan menjadi pemenang. Selamat siang, Nona Anin, sapa Dika, suaranya dibuat-buat ramah. Aku senang kita bisa bertemu lagi. Aku harap kita bisa menyelesaikan semua ini secara kekeluargaan. Anin tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah Dika. Bapak Handoko yang memulai pembicaraan. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Klien saya, Nona Anin, tahu semua tuduhan yang Anda layangkan. Kami di sini untuk bernegosiasi. Kami ingin tahu apa yang Anda inginkan agar semua masalah ini selesai. Niken tertawa sinis. Sederhana. Dika dan Anin menikah. Semua aset Anin dialihkan ke Dika. Dan Anin menarik semua laporan polisi dan membungkam semua orang yang ia beritahu. Setelah itu, kita akan melupakan semua yang terjadi. Anin tidak bisa menahan amarahnya. Apa? Menikah denganmu? Setelah semua yang kalian lakukan? Tidak akan pernah. Jangan begitu, sayang, kata Dika, mencoba untuk meraih tangan Anin. Aku mencintaimu. Aku ingin kita kembali. Aku ingin kita hidup bahagia. Berhenti memanggilku sayang. Dan berhenti mencoba menyentuhku, teriak Anin, menepis tangan Dika. Nona Anin, tolong tenang, kata Bapak Handoko. Kita di sini untuk bernegosiasi. Anin mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Baiklah. Apalagi yang kalian inginkan? Niken tersenyum licik. Selain aset-aset, kami juga ingin kamu meminta maaf pada Dika. Kamu sudah merusak reputasinya. Kamu sudah membuat dia terlihat buruk di mata publik. Meminta maaf? Kata Anin, matanya membelalak. Kalian mencoba membunuhku, menghancurkan keluargaku, dan sekarang kalian ingin aku meminta maaf. Ya, kata Dika. Kamu harus meminta maaf. Dan kamu harus kembali padaku. Setelah itu, kita bisa hidup bahagia. Tidak akan pernah, teriak Anin. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Dan aku tidak akan pernah meminta maaf padamu. Niken tertawa. Kalau begitu, bersiap-siaplah, Anin. Bersiap-siaplah untuk melihat hidupmu hancur. Bersiap-siaplah untuk kehilangan segalanya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. 2 orang polisi masuk, diikuti oleh 2 orang detektif swasta. Anin dan Bapak Handoko terkejut. Dika dan Niken juga terkejut. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Salah satu detektif maju ke depan. Dika Pratama dan Niken Prasetyo, kami di sini untuk menangkap Anda atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan percobaan pembunuhan. Dika dan Niken terkejut. Apa? Tidak mungkin. Kalian salah orang, teriak Niken. Kami tidak salah orang. Kami punya semua bukti. Rekaman suara, dokumen, dan saksi-saksi. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Nona Anin sendiri, kata detektif itu. Dika dan Niken terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa percaya apa yang terjadi. Anin menatap Dika dan Niken. Kalian pikir kalian bisa menipuku? Kalian pikir kalian bisa mengancamku? Kalian salah. Aku tidak bodoh. Aku merekam semua percakapan kalian. Aku tahu semua rencana kalian. Dan aku punya semua bukti. Polisi dan detektif mendekati Dika dan Niken. Mereka memborgol tangan mereka. Dika dan Niken menatap Anin dengan tatapan benci. Kau akan menyesal, Anin. Kau akan menyesal, teriak Niken. Anin hanya tersenyum. Tidak. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku senang. Aku senang bisa mengakhiri semua ini. Dika dan Niken dibawa pergi. Ruangan itu kembali hening. Anin menoleh ke arah Bapak Handoko.
Bagaimana bisa, Pak? Bagaimana Anda bisa mendapatkan polisi dan detektif? Bapak Handoko tersenyum. Nona Anin, saya tidak bodoh. Saya tahu mereka akan mencoba membalikkan keadaan. Saya sudah bekerja sama dengan polisi dan detektif sejak kasus ini dimulai. Saya tahu mereka akan mencoba menuduh Anda melakukan penipuan. Saya sudah mengantisipasi semua ini. Dan saya punya semua bukti yang akan membuktikan bahwa mereka adalah penjahat, bukan Anda. Anin memeluk Bapak Handoko. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Anin tahu, ia sudah menang. Ia sudah berhasil mengalahkan Dika dan Niken. Ia sudah berhasil mendapatkan keadilan. Ia sudah berhasil menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa sangat lega. Malam harinya, Anin kembali ke rumah. Ia disambut oleh Papa Wisnu dan Ibu Ratih yang tersenyum. Mereka sudah tahu semua yang terjadi. Mereka bangga pada Anin. Mereka tahu. Anin adalah gadis yang kuat. Anin adalah gadis yang berani. Kamu anak papa yang paling hebat, bisik Papa Wisnu. Papa dan Mama sangat bangga padamu. Terima kasih, Pak, Ma. Terima kasih sudah selalu mendukung Anin. Kata Anin, air mata bahagia mengalir di pipinya. Anin tahu, perjalanan ini memang sulit. Ia harus menghadapi pengkhianatan, ancaman, dan ketakutan. Tapi, ia berhasil melewatinya. Ia berhasil mengalahkan kejahatan. Ia berhasil memenangkan pertempuran. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Ia sudah menjadi Anin yang baru. Anin yang kuat, yang tidak akan pernah menyerah pada kesulitan. Anin yang berani, yang tidak akan pernah takut pada tantangan. Anin yang bahagia, yang tidak akan pernah lagi merasa kesepian. Malam itu, Anin tidur nyenyak. Ia tidak lagi bermimpi buruk. Ia hanya bermimpi indah. Ia bermimpi tentang masa depan yang cerah. Ia bermimpi tentang hidup yang bahagia. Ia tahu, semua ini adalah akhir dari drama panjang. Dan ia tahu, ia akan memulai hidup yang baru. Hidup yang penuh kebahagiaan. Hidup yang penuh cinta. Hidup yang penuh kedamaian. Dinding dingin sel penjara terasa seperti cermin yang memantulkan semua dosa dan penyesalan Dika dan Niken. Kegelapan dan kesunyian yang mencekam adalah hukuman awal atas semua perbuatan keji mereka. Di dalam sel yang terpisah, pikiran mereka dipenuhi dengan kenangan pahit dan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa mereka melakukan semua itu? Mengapa mereka membiarkan ketamakan menguasai mereka? Niken, yang selama ini dikenal sebagai wanita sosialita yang anggun dan berkuasa, kini hanya seorang narapidana. Ia tidak bisa lagi memakai perhiasan mahal atau gaun-gaun mewah. Yang ada hanyalah seragam penjara yang kasar dan dingin. Ia menangis, meratap, menyesali semua perbuatannya. Ia memikirkan putranya, Dika, yang juga harus mendekam di sel sebelah. Ia tidak bisa melihatnya, tidak bisa berbicara dengannya. Ia merasa sangat bersalah. Semua ini adalah kesalahannya. Ia yang mengajarkan Dika untuk menjadi pria yang kejam dan licik. Ia yang mendorong Dika untuk menikahi Anin hanya demi harta. Ia yang membuat Dika menjadi monster. Di selnya, Dika juga tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan Anin. Anin yang dulu begitu mencintainya, kini menjadi wanita yang paling ia takuti. Ia mengingat hari-hari indah mereka. Ia mengingat bagaimana Anin selalu memperlakukannya dengan baik. Ia mengingat bagaimana Anin selalu percaya padanya. Ia merasa sangat bodoh. Ia membuang cinta yang tulus demi harta yang tidak bisa ia dapatkan. Ia membuang kebahagiaan sejati demi kekayaan yang fana. Suatu hari, seorang psikolog datang mengunjungi mereka. Ia ingin membantu mereka untuk menghadapi kenyataan. Bagaimana perasaan Anda, Tuan Dika? Tanya psikolog itu. Suaranya lembut. Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku tidak tahu. Anda menyesal? Tanya psikolog itu. Air mata Dika mulai mengalir. Ya, bisiknya. Aku menyesal. Aku menyesal telah melakukan ini. Aku menyesal telah menyakiti Anin. Aku menyesal telah membuang cinta yang tulus. Aku menyesal telah membiarkan ibuku mengendalikanku. Aku menyesal.
Anda masih punya kesempatan untuk berubah, kata psikolog itu. Anda masih bisa meminta maaf. Anda masih bisa menebus kesalahan Anda. Bagaimana? Kata Dika. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf pada Anin. Aku tidak tahu bagaimana cara menebus semua yang telah aku lakukan. Psikolog itu tersenyum. Anda bisa memulainya dengan mengakui semua kesalahan Anda. Anda bisa memulainya dengan mengatakan kebenaran. Anda bisa memulainya dengan meminta maaf pada Anin. Dika mengangguk. Ia tahu. Ia harus melakukannya. Ia harus meminta maaf pada Anin. Ia harus menebus semua kesalahannya. Di sel sebelah, Ibu Niken juga sedang berbicara dengan psikolog. Aku menyesal, bisik Niken, suaranya serak. Aku menyesal telah merusak hidup putraku. Aku menyesal telah membuat dia menjadi monster. Aku menyesal telah menyakiti Anin. Aku menyesal. Anda masih bisa memperbaiki semuanya, kata psikolog itu. Anda masih bisa meminta maaf. Anda masih bisa menebus kesalahan Anda. Niken menangis. Aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak tahu apakah Anin akan memaafkanku. Aku tidak tahu apakah Dika akan memaafkanku. Anda bisa mencoba, kata psikolog itu. Mencoba adalah langkah pertama. Cobalah untuk meminta maaf. Cobalah untuk menebus kesalahan Anda. Niken mengangguk. Ia tahu. Ia harus melakukannya. Ia harus meminta maaf pada Anin. Ia harus menebus semua kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Anin menerima surat dari Dika dan Niken. Anin tidak tahu apakah ia harus membacanya. Ia masih merasa sakit hati. Namun, ia tahu. Ia harus membacanya. Ia harus tahu apa yang mereka katakan. Ia membuka surat Dika terlebih dahulu. Anin, ini aku, Dika. Aku tahu kamu mungkin tidak akan membaca surat ini. Tapi aku harus mengatakannya. Aku menyesal. Aku menyesal telah melakukan semua ini padamu. Aku menyesal telah menyakiti hatimu. Aku menyesal telah membuang cinta yang tulus. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi, aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku akan menerima semua hukuman. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan menjadi pria yang lebih baik. Aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku berjanji. Anin menangis. Hatinya terasa sakit. Ia tidak menyangka Dika akan menulis surat seperti ini. Ia tidak tahu apakah ia harus memaafkannya. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkannya. Lalu, ia membuka surat dari Niken. Anin, ini aku, Niken. Aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Aku tahu, aku adalah orang yang paling jahat di dunia. Aku yang membuat Dika melakukan semua ini. Aku yang membuat kalian berdua berpisah. Aku yang membuat hidupmu hancur. Aku menyesal. Aku menyesal telah melakukan ini. Aku menyesal telah membuat Dika menjadi monster. Aku menyesal telah menyakiti hatimu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi, aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku akan menerima semua hukuman. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku akan menjadi orang yang lebih baik. Anin menangis lagi. Hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu apakah ia harus memaafkan mereka. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan mereka. Anin tahu, ia harus memaafkan mereka. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian. Ia tidak ingin lagi hidup dengan kebencian di hatinya. Ia ingin melanjutkan hidupnya. Ia ingin bahagia. Anin membalas surat mereka. Dika, Niken, aku sudah membaca surat kalian. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian. Tapi, aku akan mencoba. Aku akan mencoba untuk melupakan semua yang terjadi. Aku akan mencoba untuk melanjutkan hidupku. Aku berharap, kalian bisa belajar dari semua kesalahan kalian. Aku berharap, kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku berharap, kalian bisa mendapatkan kedamaian di hati kalian. Aku akan memaafkan kalian. Tapi, aku tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi.
Aku akan melupakan kalian, tetapi aku tidak akan melupakan semua pelajaran yang aku dapatkan. Setelah mengirim surat itu, Anin merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau dendam. Keputusannya untuk memaafkan bukan demi mereka, melainkan demi kebebasan jiwanya sendiri. Hatinya yang dulu hancur, kini perlahan mulai terisi kembali dengan rasa damai. Ia tahu, babak hidupnya yang penuh drama sudah berakhir. Sekarang, ia siap melangkah maju, membawa pelajaran berharga, dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Waktu berlalu. Bulan berganti, dan Anin telah menemukan kedamaian yang ia cari. Kasus hukum melawan Dika dan Niken telah selesai. Dengan bukti-bukti yang kuat, Dika dan Niken divonis hukuman penjara atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Kabar itu tersebar luas di media, menjadi berita utama yang menggemparkan. Dunia bisnis dan sosialita terkejut. Tidak menyangka bahwa sosok yang terlihat sempurna seperti Dika dan Niken ternyata memiliki niat sekeji itu. Namun, bagi Anin, semua itu hanyalah bagian dari masa lalu. Ia tidak lagi memikirkan Dika dan Niken. Ia memfokuskan dirinya pada masa depan. Ia mengurus kembali bisnis butiknya, yang semakin sukses dan berkembang. Anin tidak hanya mengandalkan warisan ayahnya, ia membuktikan bahwa ia juga punya bakat dan kecerdasan dalam berbisnis. Ia memulai sebuah yayasan sosial yang bertujuan untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan dan penipuan. Anin ingin agar para wanita di luar sana tidak mengalami hal yang sama seperti dirinya. Ia ingin agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Suatu hari, Anin sedang berada di kantornya, sibuk dengan dokumen-dokumen. Tiba-tiba, ia menerima sebuah telepon. Anin, ini aku, Tania. Suara Tania terdengar serak. Anin terkejut. Sudah lama ia tidak mendengar kabar dari Tania. Tania, ada apa? Anin, aku tahu kamu mungkin tidak mau bicara denganku. Tapi, aku harus. Aku ingin meminta maaf. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku menyesal telah bekerja sama dengan Dika dan Niken. Mereka mengancamku. Mereka bilang mereka akan menghancurkan karierku. Aku takut. Aku takut. Kata Tania, menangis. Anin menghela napas. Ia tahu. Tania juga korban. Ia juga merasa kasihan pada Tania. Tania, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak punya pilihan lain. Aku tahu kamu takut. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Kamu tidak perlu takut lagi. Tania terdiam. Anin, terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Tidak perlu, Tania. Cukup kamu menjadi orang yang lebih baik. Cukup kamu tidak lagi takut, kata Anin. Anin dan Tania kembali menjadi sahabat. Anin membantu Tania untuk bangkit kembali, untuk memperbaiki karirnya. Anin tahu, kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Cinta akan selalu mengalahkan kebencian. Beberapa tahun kemudian, Anin bertemu dengan seorang pria bernama Arka. Arka adalah seorang arsitek. Ia adalah pria yang baik, yang mencintai Anin dengan sepenuh hati. Arka tidak peduli dengan harta Anin. Ia hanya peduli pada Anin. Ia adalah pria yang tulus, yang selalu ada untuk Anin. Suatu hari, Arka melamar Anin. Anin, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak punya banyak uang. Tapi, aku punya banyak cinta. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Anin tersenyum. Arka, aku mau. Aku mau menikah denganmu. Anin dan Arka menikah. Pernikahan mereka sangat sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Anin merasa sangat bahagia. Ia akhirnya menemukan cinta sejati. Ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Ia akhirnya menemukan kedamaian sejati. Anin tahu, kisahnya adalah pelajaran hidup yang berharga. Ia belajar bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menang. Ia belajar bahwa kejahatan dan ketamakan akan selalu mendapatkan balasan. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak didasari oleh harta, tetapi oleh ketulusan hati. Dan ia juga belajar bahwa di setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga. Pengkhianatan Dika tidak menghancurkannya,
melainkan menjadikannya lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia duga. Pesan moral. Kisah Anin mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan. Seseorang yang tamak akan rela melakukan apa saja demi harta, bahkan mengorbankan cinta dan nyawa orang lain. Namun, kebohongan dan niat jahat tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap dan keadilan akan menang. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati nurani dan intuisi. Dengarkanlah kata hatimu, karena seringkali ia adalah alarm terbaik yang kita miliki. Dan yang terpenting, jangan pernah membiarkan trauma dan pengkhianatan mengendalikan hidupmu. Jadikanlah penderitaan sebagai guru yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, melainkan dari kedamaian hati dan cinta yang tulus. Anin berhasil melewati badai, dan menemukan pelangi di ujungnya.